Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan maghrib kali ini kita akan melanjutkan tema tentang talak sunni dan talak bid'i. Serta talak bersyarat, bagaimana kondisinya dan apa dampaknya. Apa yang dimaksud dengan talak sunni? Talak sunni itu adalah ma azina syari'u fihi, talak yang diizinkan, talak yang sesuai dengan syariat, talak yang sesuai dengan teknis yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan talak sunni. Sedangkan talak bid'i ini adalah mana syar'u anhu, talak yang syariat secara teknis tidak mengajarkannya, bahkan cenderung melarang talak tersebut. Itu disebut dengan talak bid'i. Jadi kesimpulannya, talak sunni dan talak bid'i ini adalah talak sunni, talak yang sesuai dengan syariat Islam, tata caranya. Kemudian talak sunni adalah talak yang tidak sesuai dengan tata caranya atau cenderung dilarang oleh agama atau oleh syariat. Kenapa para ulama membagi talak sunni, talak bid'i? Karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah SAW melarang Abdullah bin Umar. Ini hadis Abdullah bin Umar. Lamma talaqa imro'atahu, ketika Abdullah bin Umar ini menceraikan istrinya. Wahiya haidun, sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Istrinya dalam keadaan haid, keluar darah haid, ia ceraikan. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi berkata kepada sahabat tersebut, murhu fal yuraji'ha, kepada Umar, bapaknya ini. Faqala Nabi SAW li Umar, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar, bapaknya. Umar punya anak namanya Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, istrinya diceraikan. Kemudian kata Nabi kepada Umar, murhu fal yuraji'ha, perintahkan anakmu itu untuk segera merujuknya. Summal yamsik ha hatta tathur, kemudian tahan, jangan sampai diceraikan sampai suci. Jadi kalau suci baru boleh diceraikan. Wanita dalam keadaan suci tidak haid boleh diceraikan. Hatta summa tahidu fatathur summa insya'a fatallaqaha tahiran qabla ayyamus. Nah, kronologi ini yang dijadikan dasar oleh para ulama adanya yang namanya disebut dengan talak sunni dan talak bid'i. Talak yang sesuai dengan syariat dan talak yang tidak sesuai dengan syariat. Sehingga para ulama di sini lil fuqaha, para ulama ma'a ittifaqihim alat taksim, para ulama memang sepakat terhadap pembagian. Ada yang disebut dengan talak sunni, talak bid'i, tetapi ada yang tetap ada talak sunni, talak bid'i, ada yang lebih meluaskannya lagi.
Ini diantaranya adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Fazahabal Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, kita lihat komentar-komentar para ulama di sini, membagi menjadi ada yang namanya talak ahsanut talak, talak yang terbaik, artinya talak waktu yang tepat, talak yang sesuai dengan syariat yang sangat baik begitu. Kemudian ada disebut dengan talak hasan, talak yang baik saja. Kemudian baru talak al-bid'i, talak bid'i. Jadi talak sunni itu ada dua menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Ada yang disebut dengan ahsanut talak, ada yang disebut dengan tolakul hasan, at-tolakul hasan. Kemudian baru yang kedua jenisnya adalah talak bid'i. Ini kata pendapat Imam Abu Hanifah. Bagaimana kondisinya? Nah, kita lihat ini pendapat komentar dari pendapatnya Imam Abu Hanifah. Fa ahsanut talak, talak yang paling bagus adalah ayyutalliqur rajul imra'atahu tatliqatan wahidatan. Seorang laki-laki mentalak istrinya satu kali talak. Fi tuhrin, dalam keadaan suci, tidak haid. Lam yujami'ha fihi, juga tidak dalam keadaan habis berjima. Wa yatrukha hatta tanqadiya iddataha, kemudian tunggu sampai dengan selesai masa iddahnya. Tunggu sampai dengan selesai masa iddahnya. Ini disebut dengan talak yang disebut dengan ahsanut talak. Talaknya sekali saja dalam keadaan suci wanitanya, kemudian dalam keadaan tidak habis berhubungan, jadi dalam keadaan normal, kemudian dalam keadaan suci, kemudian setelah itu diceraikan, dan diceraikan sampai nunggu waktu iddahnya habis. Nah, itu disebut dengan talak yang terbaik. Artinya terlepas dari talak itu adalah hal-hal yang boleh tapi dibenci ya. Jadi memang ada pembagian talak sunni itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ada yang talak yang ahsan, yang paling baik, ada yang talak yang hasan kondisinya. Yang ahsan itu adalah talak yang terjadi ya ketika wanitanya atau istrinya dalam keadaan suci, tidak haid, kemudian talaknya satu begitu. Jangan sampai saya talak 3 kamu. Nah, itu bukan termasuk talak al-ahsanut talak, tidak. Bukan termasuk ahsanut talak. Jadi ahsanut tolak itu dia dalam keadaan suci, talaknya 1 kali. Saya ceraikan kamu, begitu. Saya ceraikan kamu. Kemudian dalam keadaan suci, kemudian lam yujami'ha, juga tidak berhubungan dengannya. Ya. Kemudian ya, setelah ditalak, tunggu masa iddahnya habis. Nah, itu baru disebut dengan talaknya, disebut dengan talak yang sunni. Kemudian pembagian yang pertama yaitu ahsanut talak. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Fa inna hadza afdalu indahum min ayyutallikaha ar-rajul salasan. Ini memang menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ini talak yang paling ahsan, yang paling terbaik daripada seseorang yang langsung mentalak 3. Saya talak 3 kamu, begitu. Tidak. Jadi ini termasuk yang terbaik adalah talak 1 dalam keadaan suci, kemudian tidak habis berhubungan dengan istrinya. Nah, ini disebut dengan ahsanut talak. Kemudian talak yang jenis yang kedua termasuk talak sunni juga adalah at-tolakul hasan, talak yang baik. Kalau tadi yang sangat baik ahsan, nah ini disebut dengan talak al-hasan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kapan kondisinya? Ayyutalliqal madkhul biha salasan fi salasati athar fi kulli tuhrin tatliqah. Disebut dengan talak hasan itu adalah seseorang suami mentalak istrinya 3. Tapi fi salasati athar, waktunya itu adalah 3 kali suci. 3 kali suci, tidak langsung sekali brek begitu. Tapi 3 kali di waktu suci. Misalnya talak yang pertama dia dalam keadaan suci, istrinya, saya talak kamu 1 talaknya. Kemudian dalam keadaan suci lagi, talak lagi.
2. Kemudian dalam keadaan suci lagi, talak lagi, itu 3. Nah, itu disebut dengan at-thalaqul hasan, jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Kemudian disebut dengan talak bid'i, baru ini kategori yang kedua. Kalau tadi talak sunni yang terbagi menjadi 2, ada ahsanut talak, ada yang tolak al-hasan. Nah, kalau talak bid'i ini adalah seorang laki-laki mentalak istrinya baik itu dalam keadaan haid, fil haidi awin nifas, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Kemudian au yutallikuha salasan fi tuhurin wahidin, atau mentalaknya sekaligus 3 dalam satu kali waktu suci. Saya talak kamu 3 kali, langsung talaknya talak 3. Nah, ini kan talak 3 ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk jatuh talak begitu, sehingga termasuk talak bid'i menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi sekali lagi disebut dengan talak bid'i ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ya, habis melahirkan kan keluar darah nifas, ditalak, saya talak kamu begitu. Nah, itu disebut dengan talak bid'i. Apa itu talak bid'i? Ya, talaknya haram, nggak boleh. Konsekuensinya adalah tidak boleh dosa. Tidak boleh konsekuensinya itu. Talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, kemudian adalah talak langsung 3. Saya talak 3 kamu, langsung begitu. Nggak ada talak 1, talak 2, langsung talak 3. Itu disebut dengan talak bid'i menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian kalau Imam Malik ya hampir serupa dengan Imam Abu Hanifah, cuman tidak ada pembagian yang detail tadi. Tolak ahsan atau tolak hasan. Dia hanya 2 saja. Disebut dengan tolak sunni atau tolak bid'i. Disebut dengan tolak sunni adalah yang ma tawafarat fihi arba'atu surut. Disebut dengan talak sunni itu kalau sesuai dengan 4 syarat. Yang pertama misalnya antakunal mar'ah tohiron, ketika seorang suami mentalak istrinya itu dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Ketika mentalak istrinya itu disebut dengan talak sunni. Kemudian kondisi yang kedua adalah wa ayyakuna zaujuha lam yamussaha fi zalikat tuhur, suaminya tidak dalam posisi habis berhubungan dengan istrinya. Ya, misalnya ketika ia mentalak mungkin berhubungannya bisa jadi seminggu kemarin atau 5 hari. Nah, itu disebut dengan talak sunni. Tapi kalau misalnya dia habis berhubungan kemudian mentalak, itu disebut dengan talak bid'i, yang nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah antakuna tolqoh wahidatan, mentalak istrinya itu satu kali. Saya talak kamu 1 kali, talak raj'i namanya, 1 kali, kemudian rujuk lagi 1 kali, begitu. Nah, ini disebut dengan talak sunni. Kemudian wa alla yutsbi'uha zauju tolakon akhor hatta tankadiya iddataha. Kemudian kondisi yang keempat adalah seorang suami tidak boleh berturut-turut mengucapkan talaknya. Misalnya saya talak kamu 1 kan talaknya, saya talak lagi, begitu. Nah, itu disebut dengan talak bid'i kalau begitu menurut pendapat Imam Malik. Tapi talak sunni itu adalah ketika seseorang suami mentalak istrinya. Nah, talak yang selanjutnya itu nanti ketika habis masa iddahnya, karena ditalak tuh kemudian ada masa iddah. Nah, kalau misalnya dia mau rujuk lagi ya silakan, baru dia bisa talak lagi, begitu, dalam keadaan suci tapi bukan haid. Itu disebut dengan talak sunni. Sedangkan talak bid'i itu adalah ya
yang tidak ada 4 syarat tersebut tadi, tidak ada 4 syarat yang dikemukakan oleh mazhab Imam Malik. Ya, disebut dengan talak bid'i. Talak bid'i itu adalah talak yang dilarang, diharamkan, nggak boleh begitu. Haram hukumnya mentalak dalam kondisi talak bid'i. Nah, talak sunni ya berarti talaknya boleh begitu. Cuman dibenci kan, abgodu. Sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah adalah talak begitu kan. Ya, tapi harus memenuhi 4 syarat tadi menurut pendapat Imam Malik. Ya, pertama dia dalam keadaan suci, istrinya tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang kedua ya, tidak habis berhubungan. Kemudian yang ketiga talaknya satu kali. Nanti ketika sudah ini waktunya 1 kali, jangan berturut-turut begitu. Nah itu juga termasuk talak bid'i kalau begitu. Kemudian wa alla yutbi'uha az-zawju talaqan akhar, dan juga yang keempat adalah kondisinya seorang suami tidak boleh mentalak secara langsung, talak 3 begitu, tidak. Dia tetap talak 1, talak 2, talak 3 baru. Kemudian kondisi yang selanjutnya adalah dia nggak boleh langsung talak 1, talak 2, nggak boleh berturut-turut, menunggu ada iddahnya, rujuk kembali baru talak. Nah itu disebut dengan talak sunni, senada juga dengan mazhab Imam Syafi'i, hampir sama dengan Imam Malik tadi. Definisi talak sunni dan talak bid'i sesuai dengan pendapatnya Imam Malik tadi. Lalu jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa konsekuensinya kalau seseorang melaksanakan atau melakukan talak bid'i? Ya, ulama sepakat bahwasanya talak bid'i itu adalah haram, nggak boleh. Jadi kalau seorang yang sudah pernah belajar fikih, sudah pernah belajar agama Islam, ya jangan melakukan talak bid'i. Ya, kalau talak kan dibolehkan tapi dibenci. Tapi kalau misalnya melakukan talak jenisnya bid'i, itu bukan dibolehkan tapi dibenci, tapi haram, berdosa. Itu sepakat, haram, berdosa. Tetapi di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Hal yu'assir at-talaq amla, hal yaqa at-talaq amla, apakah talak itu terjadi atau tidak kalau melaksanakan talak di waktu wanita sedang haid? Konsekuensinya jadi enggak itu talaknya itu terjadi enggak begitu? Fazahabal jumhur ulama mengatakan, di sini mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Wasyafi'i, dan mazhab Imam Syafi'i mengatakan yaqa'u at-talaq wa yasih, terjadi talak dan sah tapi haram begitu. Terjadi memang bisa. Ya, misalnya seorang mentalak istrinya dalam keadaan haid, lagi haid kemudian ditalak istrinya, saya talak kamu. Talaknya itu talak bid'i maksudnya. Berarti dia haram hukumnya, mendapatkan dosa, tapi tetap terjadi itu talak. Berarti dia sedang bercerai, begitu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Yaqa'u at-talaq wa yasih, tapi dia haram. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Kemudian wazahaba al-Hanabilah, ya, Imam Ahmad bin Hambal dan juga ulama-ulama lainnya, kayak Ibnu Taimiyah, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazm, ya, dan beberapa ulama lainnya bermazhab Imam Ahmad bahwasanya la yaqa'ut talaqul bid'i, tidak terjadi talak bid'i, tidak berpengaruh. Jadi kalau suaminya mentalak istrinya dalam keadaan haid, itu tidak terjadi talak. Ini menurut sebagian ulama, tidak berpengaruh apa-apa. Nah, ini yang kita bisa tahu perbedaan antara talak sunni dengan talak bid'i, konsekuensinya. Tapi tadi menurut pendapat jumhur ulama, selain mazhab Imam Ahmad tadi, Ibnu Taimiyah dan lain-lain itu, dia tetap terjadi talak tapi haram. Kalau haram itu sepakat para ulama, haram.
Yang menjadi perbedaan adalah yata'assar amla, berpengaruh, yu'assiru, berpengaruh atau tidak tolak tersebut, yasih amla, sah atau tidak talak tersebut. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan tidak terjadi, tidak berpengaruh, tapi jumhur mengatakan tetap terjadi yang namanya talak. Ya memang kenapa mereka pada berbeda pendapat? Ya karena pemahaman terhadap tadi ya Abdullah bin Umar tadi. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuk istrinya itu, murhu kan tadi ya, fal yuroji'ha. Ketika Rasulullah SAW tahu Abdullah bin Umar ini menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian kata Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, murhu, tolong perintahkan itu, wahai Umar, kepada anak kamu, fal yuroji'ha, untuk segera merujuk. Berarti kan merujuk ini artinya apa? Artinya menurut pendapat jumhur sah itu talaknya. Buktinya ada kalimat fal yuroji'ha. Berarti dia mentalak dalam keadaan haid, berarti talaknya adalah sah. Tapi Rasulullah SAW menyarankan untuk merujuk kembali. Harus dirujuk kembali lagi. Nah, ini pendapat jumhur. Tapi dipahami oleh pendapat sebagian ulama tadi, Imam Ahmad, fal yuroji'ha itu dalam kaitannya dengan hadis Abdullah bin Umar ini adalah bukan berarti dia sah salaknya, tetapi tidak sah. Kenapa sebabnya? Ya karena pertama bahwasanya talak itu bukan datang dari Allah. Artinya Allah tidak mengizinkan, Rasulullah tidak mengizinkan. Kan buktinya apa? Rasulullah melarangnya kan. Tolong dia jangan seperti itu, mentalak dalam keadaan haid, rujuk kembali dia. Berarti kan istilahnya Rasulullah tidak setuju dengan adanya itu. Kalau tidak setuju berarti tidak sah dong, begitu. Nah, ini yang dipahami oleh pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya terkait dengan dampak daripada tolak sunni dan tolak bid'i. Nah, ini penjelasan tentang salat sunni dan talak bid'i. Taib jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke tema berikutnya tentang masalah talak bersyarat. Sebelumnya ada diskusi tafadhol terkait dengan talak sunni, talak bid'i. Silakan jamaah sekalian, talak sunni, talak bid'i, atau yang belum paham atau mungkin ditanyakan silakan. Tapi biasanya faktanya kalau orang sudah ngomong cerai-cerai itu biasanya nggak ada kepikiran ini istrinya itu lagi head atau tidak gitu ya. Nah, pokoknya cerai-cerai aja lagi marah kan lagi kondisinya itu. Ya, tapi ini kan namanya fikih. Fikih itu kan terkait dengan ajaran Rasul SAW, kalau dalam keadaan haid tidak boleh mentalak. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya di sini kata para ulama, ya, kalau dalam keadaan haid ya mentalak itu, dalam keadaan haid mentalak ya pertama dari sisi muyul ya, perasaan ya. Dalam keadaan haid itu kan dalam keadaan tidak sehat, artinya emosinya sedang tidak ini ya, dari pihak wanitanya dan lain sebagainya. Seperti itu hikmahnya saja. Iya, silakan. Iya. Tadi dijelaskan bahwasanya ada 4 syarat tadi itu ya, disebut dengan talak apa? Talak sunni. Ada 4 tadi ya. Kalau kita lihat ya. Pertama dalam keadaan tidak haid. Ya, pertama dalam keadaan tidak haid, antakunal mar'ah tohiron, dalam keadaan suci. Nah, itu baru talak sunni. Kalau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ini haram hukumnya, nggak boleh mentalak. Kemudian yang kedua, dalam keadaan tidak sedang habis berjima, ya, habis berjima dengan istrinya, kemudian dia mentalak, ya. Mentalak istrinya itu juga tidak boleh, juga sama haram. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh talaknya langsung talak 3. Itu disebut dengan menurut pendapatnya mazhab Imam Malik ya. Itu
dan Imam Syafi'i di sini adalah talaknya antakuna tolqoh wahidah, talaknya sekali aja, sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi nggak langsung saya talak 3 kamu langsung bain begitu. Saya talak bain kubro langsung. Ah itu tidak disebut dengan tidak disebut dengan talak sunni, tapi talak bid'i. Kemudian nih yang ditanyakan tadi ya, jaraknya. Wa alla yujbi'uha zauju tolakon akhor hatta tankadi iddataha. Jadi ketika ia mentalak itu kan nanti ada iddahnya kan, ada iddahnya. Nah setelah itu kan kalau suaminya pengen rujuk kembali, kalau memang tolak roj'i, rujuk kembali kan? Hah? Iya, nunggu diadem. Misalnya kalau dia rujuk kembali. Nah, yang penting dia tidak dalam keadaan haid. Misalnya dia habis suci, talak suci. Nah, kemudian setelah itu kan bulan depannya dia haid kan, ya kan? Istrinya itu haid. Nah, kan ada lagi nanti suci lagi. Nah, itu baru bisa punya itu talak kedua. Jadi tidak langsung dalam waktu satu suci dia talak lagi, seminggu lagi talak lagi. Itu disebut dengan talak bid'i. Jadi pas waktu suci kan nanti suci, haid, suci, haid gitu ya. Kalau yang masih haid, tapi kalau yang tidak haid itu biasanya dilihat dari 3 bulan, salah satu ashur 3 bulan iddahnya itu. Kalau menceraikan dalam keadaan wanitanya tidak haid, menopause misalnya kan, udah nggak haid lagi atau tidak keluar darah haid, maka itu iddahnya 3 bulan. Ya isah itu 3 bulan. Berarti dia sebulan, nanti bulan depan begitu ya. Atau sudah masa habis iddahnya, misalnya selesai masa iddahnya kan, itu biasanya kan dia kawin lagi dengan nikah baru. Itu tetap dia itu nanti enggak dari awal lagi, dia tidak dari awal lagi, tetap dia lanjut talaknya, tetap lanjut. Nah tadi yang talak bid'i dia langsung 3 begitu, atau dalam satu waktu dia langsung talak, besok talak begitu. Nah itu yang tidak, itu yang disebut dengan talak bid'i. Baik, ada lagi? Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan talak bersyarat. Talak bersyarat. Taksimut talak itu juga terbagi menjadi ila munjizin wa mu'allaqin wa mudhafin. Ada 3 ini pembagian talak juga nih. Ya, secara fikih tadi ada talak sunni, talak bid'i. Nah, sekarang juga ada yang disebut dengan talak munjiz au muajjal. Yaitu huwa ma qusida bihil hal. Talak yang normal. Ketika melaksanakan talak atau mengucapkan talak seorang suami, ya jatuh talak pada hari itu. Misalnya seorang suami ayyaqula rajulun li imraatihi anti talik. Kamu sekarang saya talak. Nah, itu disebut dengan talak munjiz. Talak hal sekarang itu. Nah, itu disebut dengan talak munjiz. Apa hukumnya? Hukumnya ya wuqu'uhu, yaqa'at talak. Terjadi talak. Itu jenis yang pertama disebut dengan talak munjiz. Kemudian jenis yang kedua adalah talak mudhaf. Talak mudhaf itu adalah talak nga'udhifa usuluhu ila waqtin fil mustaqbal. Mentalaknya itu hasilnya atau jangkanya itu nanti ketika waktunya akan datang. Seperti anti tolik godan, kamu besok jadi wanita yang sudah tertalak, sudah saya ceraikan, tapi waktunya bukan sekarang, waktunya besok. Nah begitu, itu disebut dengan tolak mudhaf. Anti tolik fi awali Ramadan misalnya begitu ya, kamu saya ceraikan mulai dari awal Ramadan besok. Berarti kalau sekarang belum bercerai dia, tapi nanti Ramadan bercerai begitu misalnya. Itu disebut dengan talak mudhaf. Wa hukmuhu, hukumnya tetap yaqa'ut talak, terjadi jatuh talaknya
inda maji'i awwali juz'in min ajza'iz zaman. Ketika sudah mulai masuk, misalnya saya talak kamu besok, ya berarti ketika mulai, kalau hijriyah berarti mulai maghrib dia sudah tertalak. Mulai maghrib dia tertalak. Tapi kalau dari sisi Masehi misalnya jam 12 lewat itu udah tertalak. Nah, itu disebut dengan talak mudhof. Talak ma'udhifa husuluhu ila waqtin fil mustaqbal. Anti tolik godan misalnya, kamu tertalak, atau anti tolik lailan, kamu nanti saya ceraikan tapi nanti malam mulainya gitu. Nah, itu disebut dengan jenis at-talaqul mudhof. Tetapi kalau misalnya kemarin itu nggak terjadi. Wa in qala, ya, jika seseorang mengatakan anti tolik amsi, kamu saya tolak kemarin gitu, tidak terjadi ya. Inda Ahmad, menurut pendapat Imam Ahmad, wa Abu Hanifah tidak terjadi ya. Kalau misalnya, karena kan sudah lewat ya. Sudah lewat. Jadi mulai sekarang dan akan datang isu terjadi. Kemudian jenis yang ketiga, ini dengan syarat, at-talaqul mu'allaq, atau dengan syarat. Misalnya in dakhalti, kalau kamu keluar dari rumah ini, atau kalau kamu masuk ke rumah orang itu gitu, fa anti tolik, maka kamu terjadi talak atau terceraikan oleh saya. Ancamannya begitu. Misalnya dia emosi melihat misalnya istrinya misalnya jalan bareng sama orang lain dan lain sebagainya, kemudian langsung dia bilang, pokoknya kalau kamu keluar rumah ini selama seminggu kamu tertalak begitu. Nah, ini disebut dengan talak mu'allaq. Itu disebut dengan talak mu'allaq. Dan para ulama mengatakan yaqa'u, tetap terjadi dia. Ketika ia keluar dari rumah itu, maka dia jatuh talaknya. Tapi memang ada syaratnya di sini, anwa'us surut al-mu'allaq. Syarat-syarat kalau terjadinya dengan menggunakan talak syarat ini. Yang pertama adalah, syarat yang pertama, dia harus bisa ayyakun asyart amron ikhtiaran. Dia harus, syaratnya itu benar-benar bisa dilakukan, yumkin au la yumkin. Jangan sampai misalnya kalau kamu misalnya hal-hal yang tidak mungkin lah begitu, misalnya kalau kamu misalnya nggak menghasilkan uang, ya misalnya dagang itu istrinya nggak menghasilkan uang 1 miliar, maka kamu tertalak begitu. Nah, itu kan nggak mungkin itu, maka dia tidak terjadi la yaqa'ut talak, tidak terjadi. Tapi talak yang syarat ini, yang digantung, yang dengan syarat, mentalaknya dengan syarat, itu terjadi kalau seorang istri tersebut mungkin atau tidak mungkin. Artinya dia bisa melakukan atau tidak bisa melakukan. Artinya bisa, dia mungkin untuk melakukannya, bukan hal-hal yang tidak mungkin sama sekali. Nah, itu kalau tidak mungkin sama sekali, maka gugur dia surutut ta'liknya, gugur salat talaknya. Nah, ini terkait dengan 3 bahasan para ulama terkait dengan pembagian talak. Ada yang disebut dengan talak munjiz, kemudian ada yang disebut dengan talaknya adalah talak talak godan, itu talak mudhof, talak besok, talak sekarang, dan talak besok, dan juga talak dengan syarat. Dan itu juga terjadi, itu juga bisa terjadi, bisa sah talaknya. 3 hal tersebut. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol, sebelum kita lanjut ke tema berikutnya. Ya, memang fikih itu kadang-kadang dibahas juga yang model-model seperti itu ya. Disebut dengan talak sekarang, talak akan datang, atau talak dengan syarat. Itu juga terjadi. Para fuqaha, para ahli fikih berkomentar terkait dengan hal-hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukmu talaqil marid maradul maut, hukum mentalak
dalam keadaan sakit, sakitnya sakit yang sudah pengen meninggal gitu, sakit yang nggak mungkin sembuh ya. Nah, bagaimana komentar para ulama terkait dengan talak tersebut kondisinya? Jadi disebut dengan maridil maut, disebut dengan maradul maut atau maridil maut kalau orangnya sakit tapi yang bisa menghantarkan ke kematian. Hukmuhu, bagaimana hukumnya? Ittafaqul fuqaha, para ulama pertama sepakat ala annar rajul al marid, seorang laki-laki yang sedang sakit itu sakitnya sakit meninggal, artinya sakit yang mungkin tidak mungkin hidup lah bahasanya begitu. Idza talaqa imra'atahu, ketika apabila ia mentalak istrinya, fatalaquhu nafizun, maka talaknya terjadi. Kasahih, seperti talak orang yang sedang sehat, walaupun dia sakitnya ingin meninggal, tetap terjadi talak. Fa in mata min zalikal marad warisathul mutalliqah madamat fil iddah. Kalau seandainya dia meninggal itu ya, yang mentalak itu meninggal kemudian masih dalam masa iddah, maka dia tetap dapat warisan. Warisan ya, kan ini terkait dengan warisan. Kalau masih dalam masa iddah itu masih dapat warisan dia. Tapi kalau tidak masa iddah, sudah tidak lagi masa iddah, maka dia sudah tidak mendapatkan warisan. Kan biasanya kalau seorang suami meninggal kan ada tarikahnya, itu ada harta warisan, istri berapa, anak berapa. Nah, posisi istri itu adalah selama dalam masa iddah ya, selama dalam masa iddah gitu ya. Jadi ketika seorang suami mentalak istrinya, kemudian suaminya meninggal, tapi dalam masa iddah itu berarti dia dapat warisan. Tapi kalau suaminya mentalak istrinya, saya talak kamu, ya, saya talak kamu ya. Nah kemudian setelah itu dia habis masa iddahnya, kemudian suaminya meninggal, nanti ada talak disebut dengan talak talak ditinggal mati suaminya, kan ada. Wal mutarraqatu wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashuri wa asra. Nah, dalam Al-Qur'an itu. Dan wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya itu adalah arba'ati ashuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Nah, masih ada masa iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Nah, ya berarti kalau masih 4 bulan 10 hari dia masih kebagian harta waris, masih kebagian harta waris karena masih dalam masa iddah. Jadi intinya ketika masih masa iddah tetap dia ada harta warisan. Amma in talaqaha fi halis sihah. Adapun kalau dia mentalaknya itu adalah talak bain atau talak yang 3 itu, fabanat minhu bin qidai iddatiha falam yatawarasa ijma'an, maka dia kalau sudah habis masa iddahnya, maka menurut ijma' para ulama sudah tidak ada waris baginya. Kalau yang talak 3 itu, yang talak 3 misalnya dia talaknya talak bain ya kan, kalau talak bain kan sudah tidak bisa lagi bercampur lagi sama dia, kecuali kalau dinikahi oleh orang lain. Maka suaminya misalnya meninggal, itu mantan istrinya tidak mendapatkan harta warisan daripada suaminya. Kalau anaknya ya anak dapat lah, tapi kalau istri kan bisa dapat bisa tidak. Kalau masih statusnya sebagai istri dapat, kalau statusnya bukan sebagai istri ya tidak dapat begitu. Tidak dapat. Nah, kalau talaknya talak bain, berarti dia sudah statusnya bukan istri lagi karena tidak bisa rujuk kembali. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama ketika mentalak dalam keadaan sakit ya. Tetap yaqa at-talaq, tetap jatuh talaknya. Tetap jatuh talak. Ini menurut kesepakatan para ulama tetap jatuh talaknya.
Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan. Kemudian tema yang terakhir ini sebelum masuk waktu Isya, asyakku fit tolak wa isbatut talak. Ragu dalam talak. Ragu dalam talak. Bagaimana? Asyak itu artinya ragu, didul yakin, lawan daripada yakin. Ragu lawan daripada yakin. Secara istilah maksudnya adalah at-taraddud, talak yang ragu, sawaun akana al sawa bainal ihtimalain au tarajjuh ahadil ihtimalain. Ragu misalnya ini saya tadi talak pertama atau talak yang dua ya, atau langsung tiga ya, dia ragu. Atau saya tadi talak apa tidak ya, tadi ucapannya lupa gitu, dia tadi mungkin vertigo kali, gampang lupa dia. Faman sakka fi tolakihi, barang siapa yang meragukan talaknya, hal tolako amla, apakah tadi saya mentalak atau tidak ya, begitu. Misalnya lagi berantem, lagi emosi misalnya, nauzubillah, lagi emosi berumah tangga ya, berantem, kemudian lah timbullah misalnya percekcokan. Kemudian setelah itu pikir tadi saya talak istri saya apa tidak ya, gitu, lupa begitu. Tadi saya lagi konflik, talak istri saya itu tidak ya, begitu. Kemudian apa di sini yang dikatakan oleh para ulama, lam tutlaq imra'atuhu li anna nikah kana sabitan biyaqinin wa waqa'a asyak bi zawalihi bitolaki fala yahkum bi zawalihi bisak. Kalau dia ragu, maka pondasinya adalah dalam usul fikihnya, dalam kaidah fikih, al yaqinu la yazulu bisak, maka dia tidak terjadi yang namanya talak. Yakin dia tidak terjadi talak. Ya misalnya dia tadi ragu, ini habis konflik, kemudian tadi saya talak atau tidak ya, talak atau tidak ya, begitu. Maka di sini para ulama mengatakan fala yaqa'ut talak, maka tidak terjadi talak, li annan nikah sabitun wa talaqu sabitun, karena nikah adalah sabit, jelas. Nalak pun juga harus jelas, tidak ada yang namanya ragu-ragu. Jadi kalau ada orang yang berkonflik kemudian setelah selesai dia ragu-ragu, saya tadi talak atau tidak ya, berarti dia tidak terjadi talak. Wa man syakka fi sifatihi tolak, dan orang yang meragukan sifat tolaknya, apakah dia tadi talak roj'i atau talak bain ya. Tadi saya talak satu atau langsung ngomong tiga ya, begitu. Nah kan kalau langsung saya talak tiga, kamu kan menurut sebagian ulama jatuh talaknya. Kalau dengan niat talak, begitu kan. Nah, li'annaha ad'afut talaqon, maka yahkumu birraj'ah. Kalau dia ragu, maka menurut para ulama adalah dihukumi dengan talak raj'i. Yahkumu birraj'iyah. Misalnya dia tadi ngomong, ini saya tadi ngomongnya talak bain atau talak raj'iyah, maka dihukumi talak raj'i. Kenapa sebabnya? Kata para ulama, li'annaha ad'afut talaqaini fakanat mutayakkinon biha. Karena talak raj'i itu adalah talak yang paling lemah, artinya yang bisa satu, bisa dua, begitu, masih ada kesempatan. Sedangkan talak bain itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kembali. Maka menurut para ulama, kalau terjadi keraguan ini, apa talak satu, talak dua, atau talak bain, maka menurut para ulama di sini yang terjadi adalah talaknya talak raj'i, bukan talak bain. Waman sakka fi adadit tolak, dan barang siapa yang ragu dalam talaknya, fi adadit tolak, di bilangannya, ini saya tadi talak satu, talak dua, atau talak tiga ya, maka di sini kata para ulama bunia alal aqol, maka dihukumi yang paling sedikit. Faman sakka fi tolakin salas, nah kalau dia misalnya ragu, dia misalnya saya talak dua atau satu ya, misalnya yang roj'i itu, maka diyakini dibangun terhadap talak yang satu. Nah, tapi kan sebenarnya yang model-model kayak begini, kalau yang dia sudah beberapa kali talak sudah tahu pastinya ini talak yang kedua, jenis yang kedua. Tapi kalau memang ada orang yang menggunakan kalimat yang sekaligus itu, maka dibangunnya atau hukumnya kepada yang lebih kecil, yaitu talak satu. Kalau misalnya dia talak dua, talak satu kalau dalam keadaan ragu, ragu. Nah ini terkait dengan talak dalam keadaan ragu. Kemudian isbatut talak, ya. Isbatut talak ini adalah iza idda'at al-mar'ah. Kalau seseorang perempuan itu mengaku
anna zaujaha talaqaha, bahwasanya suaminya mentalaknya. Tapi suaminya tidak mengaku, wa ankarohuwa, suaminya tidak mengaku. Kemudian faqalal ulama, maka para ulama mengatakan annahu in atat bisahadain, maka seorang wanita tersebut harus menunjukkan dua orang saksi bahwasanya suaminya telah mentalaknya. Kalau memang suaminya mengingkarinya, misalnya kata istrinya, tadi saya ditalak sama suami saya begitu. Kemudian kalau seperti itu dan suaminya mengingkarinya, tidak, saya tidak mentalak kamu, kamu tetap istri saya begitu. Maka dia harus menghadirkan dua orang saksi sebagai saksi bahwasanya suaminya telah menjatuhkan talak. Talak. Tapi kalau misalnya dia seorang wa illam yahlibs, ketika fa illam ta'ti bisahidin fala syai'a 'ala zauj, maka kalau misalnya dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka tidak terjadi itu yang namanya talak. Kalau misalnya seorang suami mengingkarinya, kenapa sebabnya? Fal qaulu qaulu zauj biyaminihi, karena orang yang talak itu kan milik suaminya, maka suaminya itulah yang mempunyai hak untuk mengatakan mengingkarinya atau tidak, kecuali dia mendatangkan saksi. Biasanya kalau di zaman sekarang di pengadilan atau di KUA itu baru bisa ada saksinya atau saksi-saksi yang lain. Tapi itu dari saya. Ada diskusi, tafadhol silakan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan talak sunni, talak bid'i, talak bersyarat, dan talak dalam keadaan ragu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.